Halo, selamat malam teman-teman. Akhirnya kita bertemu lagi di Zoom meeting ini. Kali ini kayaknya kita harus ngobrol-ngobrol seru karena kan biasanya kita di ini ya, di kelas dengerin dosen. Mungkin kali ini kita sambil ngobrol-ngobrol dan cerita aja gitu ya. Kira-kira hari ini tuh aku tuh pengen tahu banyak tentang korupsi di Indonesia gitu. Aku mau tanya ke kalian gitu karena aku sendiri tuh kayak masih kayak cuma maksudnya kayak sebenarnya tuh gimana gitu kondisi korupsi di Indonesia tuh kayak gimana sih teman-teman? Mungkin ada yang mau ngasih tahu aku gitu biar aku juga paham tentang korupsi di Indonesia itu kayak gimana. Mungkin siapa aja boleh kok jawab. Langsung ya aku ya. Oh boleh. Aku sih ya, korupsi di Indonesia sekarang ini tuh sangat miris banget gitu. Karena kenapa ya? Gimana mau banyak jelasin. Boleh mungkin Aku secara tuh santai gitu. Secara santai aja. Ya gimana ya, gimana atasannya gitu kan. Apa sih? Sekarang kan yang banyak korupsi tuh ya kayak menteri-menterinya gitu kan. Kebanyakan tuh ya lebih ke menteri-menterinya gitu. Ya mungkin ke bawahnya juga, ke rakyatnya juga pasti lihat ke atasnya juga kan maksudnya. Terus dalam sejarahnya juga kan korupsi tuh apa sih udah membudidaya gitu dari sejak Kayak udah sebelum lama gitu, udah ada korupsi gitu. dari sebelum kemerdekaan. Jadi sekarang tuh mendarah daging gitu. Tapi ya kalau emang kita mau stop korupsi ini tuh ya gimana atasannya dulu gitu kan. Mau apa sih? Gitulah pokoknya udah. Sebenarnya tuh gini, sebenarnya tuh korupsi tuh emang udah ada kan dari lama. Cuma emang udah dibudidayakan dari atas, terus turun lagi, kayak itu sebenarnya tuh kayak kebiasaan gitu. Dan orang-orang yang korupsi itu sebenarnya kan punya kesempatan yang lebih banyak untuk mereka melakukan korupsi gitu, mungkin kali ya. Jadi kondisinya per tahun jadi kayak lebih parah gitu ya. Oh, Aku mau yang nambahin dibaca dong, sih ya. Apa-apa? Nah, kalau kita ngelihat korupsi di Indonesia sekarang ini, kondisi korupsi Indonesia sekarang ini, itu sebenarnya itu bukan malah merendah, bukan malah istilahnya itu hilang begitu, tapi justru semakin meningkat. Nah, kalau kita bandingin dengan Orde Baru itu kan dulu kan kelihatannya korupsinya gede-gedean. Nah, jika kita bandingkan Orde Baru dengan Orde sekarang, era sekarang, itu sebenarnya tuh era sekarang itu malah lebih meningkat daripada Orde Baru. Kalau Orde Baru itu dulu korupsinya itu lebih terorganisir begitu oleh pemerintah sendiri. Tapi kalau dilihat itu seperti DPR, seperti penegak hukum, seperti kepolisian atau Mahkamah Agung, itu nggak ada yang melakukan korupsi. Nah, kalau dilihat sekarang, itu korupsi itu malah makin merajalela begitu. Kalau sekarang itu bahkan dari DPR, DPRD, MA, MK, itu bahkan semua melakukan korupsi. Nah, jika dibandingin dengan Orde Baru juga, itu indeks Gini rasio kita itu 0,200, di mana artinya kesenjangan itu masyarakat itu hampir merata lah. Nah, jika dibandingkan dengan sekarang itu yang terbaru 2019 itu indeks Gini rasionya 0,380, di mana ini kesenjangannya semakin tinggi. Berarti korupsi ini di era sekarang ini sebenarnya malah semakin meningkat, bukan malah semakin turun begitu. Itu sih sebenarnya karena lebih ada kesempatan sih mungkin ya. Kalau mungkin kita sebagai rakyat biasa kan nggak ada kesempatan, kita nggak bisa korupsi gitu. Karena yang lebih atas, yang punya kesempatan lebih luas, korupsinya lebih meningkat dan terus menerus gitu ya. Terus yang pernah aku baca nih ya, aku tuh barusan karena penasaran banget sebenarnya tuh kondisi korupsi di Indonesia tuh kayak gimana, aku sampai cari berita ini tadi barusan baca di kompas.com. Itu tuh kayak gini nih, berawal dari laporan masyarakat, kronologi OOT dugaan suap bansos COVID-19 di Kemensos. Ini kan lagi booming-boomingnya COVID-19 kan ya. Karena kan ini bansos, bantuan sosial untuk masyarakat yang memang lagi kendalanya harus dibutuhin banget lah. Ya, maksudnya kayak kita tuh masyarakat Indonesia, masyarakat biasa ini butuh banget bansos, tapi dapat kabar kalau
ada korupsi di bansos. Itu Nah, gimana sih? ini Sampai ada kayak gitu tuh gimana? ini Gitu? Gimana? kita kan sekarang lagi ngadepin pandemi COVID-19 nih, tapi masih ada oknum pemerintah tuh yang melakukan tindak pidana korupsi. Tuh, terus tuh ini beritanya tuh Kemensos tuh lagi ngadain bansos berupa sembako, anggarannya tuh 5,9 triliun rupiah. Sedangkan besar. Menteri Gede-gede Sosialnya banget tuh. yaitu Bapak Juliari Juliari Batubara. Batubara melakukan tindak pidana korupsi sebesar 10.000 per paket itu per paket bansos. 10.000-nya? Iya. Jadi tuh dia dapat untung 17 miliar yang digunakannya buat keperluan pribadi. Keren ya. Keren banget Yang kan? Maksudnya 10.000 itu berapa? Kita kan masyarakat Indonesia tuh Dikali berapa tuh? beribu. Benar. Iya, bayangin aja 10.000 gimana masyarakatnya nggak kelaparan ya kan? Tapi korupsi sedikit-sedikit nanti menggunung lah. Ya makanya itu berarti benar benar banget. Tadi kata Yoni semakin tahun semakin buruk bukannya semakin baik gitu kali ya. Mungkin karena juga ini ya apa namanya dari apa sih namanya pihak KPK mungkin itu untuk undang-undangnya kali ya. Kalau itu sih aku kurang paham gitu. Mungkin dari kalian ada yang tahu nggak sih sebenarnya tuh undang-undang di Indonesia tuh kayak gimana gitu? Kalau yang aku ini ya, dari artikel yang aku baca, Menteri Sosialnya ini, Bapak Juliari itu dituntut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang mana pemberatannya tuh sampai gitu. Jadi berat banget nih kasusnya. Menurutku kasus itu emang berat banget ya. Kayak gini ya, secara kita masyarakat awam yang tidak begitu tahu lah urusan tentang apa ya sistem pembagian sembako itu. Masyarakat cuman tahu bagaimana masyarakat itu nerima bantuan itu dari pemerintah. Jadi aku mungkin gini, aku jadi nggak habis pikir gitu, kayak di mana hati nurani seseorang menteri sosial loh ini, seorang menteri sosial yang diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk buat masyarakat menjadi kesusahan gitu. Kayak padahal dana bansos itu adalah hak masyarakat itu sendiri. Kita tahu sendiri kan keadaan kita sekarang kayak gimana gitu. Ya, masyarakat lagi kesusahan. Gitu kan. Iya benar sekali. Jadi pandemi COVID-19 ini kan banyak usaha yang tutup, banyak masyarakat yang tapi malah dana itu malah disalahgunakan. Jadi ya harus diberi hukuman yang setimpal lah menurut saya atas perbuatannya Bapak Menteri itu. Kalau aku sih setuju banget gitu ya dari yang diomongin sama Prena juga yang dijelasin gitu karena gimana ya kita tuh masyarakat cuma bisa menerima dan yang mengelola tuh yang lebih atas gitu sih ya. Ya, aku mau nambahin dong yang tadi hukumnya. Boleh. Nah jadi tuh di hukum tipikor atau tindak pidana korupsi itu tuh harusnya ada beberapa ayat, ada beberapa pasal gitu kan. Nah, yang pertama itu pasal 2 ayat 1 itu menyatakan bahwa barang siapa secara melanggar hukum itu untuk memperkaya diri atau orang lain dan merugikan keuangan negara itu dapat dijatuhi hukuman 4 tahun sampai 20 tahun dengan denda 200 juta sampai 1 miliar. Itu yang pasal ayat 1. Nah, pasal 2-nya itu menyatakan bahwa sebagaimana di ayat 1 tadi ditambah dengan ketentuan tertentu, maka si pelaku itu dapat dijatuhi hukuman mati. Nah, di sini ketentuan tertentu itu dimaksudkan seperti Indonesia itu sedang mengalami kondisi yang buruk begitu seperti sekarang ini. Jadi Indonesia tuh sekarang kan lagi pandemi kan, lagi wabah, lagi bencana nasional. Nah, itu seharusnya dia dapat dijatuhi hukuman mati. Namun berbeda lagi ketika Juliari Batubara itu dia itu karena kenanya itu ke OTT, operasi tangkap tangan, jadi dia itu
kenanya di pasal 12 Undang-Undang Tipikor, di mana dia itu dijatuhi hukumannya 4 tahun sampai 20 tahun atau seumur hidup. Jadi dia sangat kecil kemungkinan untuk dihukum mati. Tapi ya. ini masih apa ya? Masih proses peradilan, jadi masih berlangsung. Jadi kita harapkan ya dia mendapat hukuman yang setimpal gitu, yang seberat-beratnya. Ya kayaknya kalau cuma 4 tahun dan sampai 20 tahun itu terlalu enteng ya, benar gitu sih. ya. Iya. Masyarakat biasa aja yang mencuri ayam aja dihukum sampai bertahun-tahun. Bagaimana Pupu? Ya enggak, udah gitu. Mungkin ini kali ya, kita tunggu proses selanjutnya aja. Iya, Apakah nanti koruptor ini dihukum berat sesuai dengan korupsinya atau hanya dihukum seringan-ringannya? Ya udah, kita tunggu aja ya. Oke. Dadah.